Good morning, good morning. Ayo, siapa yang udah nungguin-nungguin banget nih? Minggu ini, hari Sabtu pagi yang kita punya series PhD Scholarship Journey dengan Sir Mike. Kayaknya udah banyak nih. Nah, Sir Mike udah ada sama kita nih. Akan segera bergabung. Hai Odi. Hey Silvani, ini pemburu-pemburu beasiswa. Ada penerima beasiswa yang di Melbourne nih, Pak Seng Hansen. Welcome, Sir. Kayaknya boleh juga nih PhD Scholarship Journey with Seng Hansen ya. Sir Hansen, let's do it. Cerita juga nih karena Sir Hansen sekarang ada di Melbourne, menerima beasiswa juga dan sepertinya antara tahun ini atau tahun depan sudah selesai nih. Jadi udah lebih dari setengah perjalanan. Morning morning Odi. Hai, ada Enca. Hai, Yoga Manja. Saya undang dulu Sir Dowes, Pak Ari. Hai, apa kabar semua? Saya undang dulu ya Sir Mike-nya. Waiting for Sir Mike. Minggu lalu itu semuanya pada kesel pada saat kita selesaikan IG live-nya. Hai, Halo. minggu lalu minggu lalu saya diserbu netizen karena saya Heeh. stop di menit ke 58 karena memang ini series jadi kayak Korea drama ya Oh iya iya nyambung iya iya. Iya. terus. Iya, Oke sampai oke. ada yang akhirnya menghubungi langsung, "Hai Edwin, Miss Wiwin." Sampai akhirnya ada yang menghubungi Sir Mike secara personal untuk nanya-nanya ya, eh gimana perjalanannya Sir Mike. Nah, Sir Mike, Betul. kita mau ngelanjutin nih Sir Mike drama Korea kita. Ini kudu banget disebut drama ya. Oh iya tadi kan ada Iya, Pak Hansen tuh. Nah, eh, saya yes. beasiswa LPDP, Pak Hansen juga beasiswa LPDP tapi beda skema, Bu. Karena Pak Hansen lagi itu Oh, diterima tahun 2016, saya oke. 2019, 2018. Jadi kita beda skema. Kalau Pak Hansen itu luar biasa canggih, dia diterimanya lewat beasiswa reguler. Kalau saya itu Oke. beasiswa unggulan dosen Indonesia. Jadi saya jalur dosen. Pak Hansen zaman dulu, waktu zaman itu belum ada program Budi. Lagi itu Budinya masih di bawah Kemenristek Dikti. Nah sekarang Pak Hansen bisa cerita tuh sama ibu sebenarnya lewat jalur reguler gimana. Oh wow, boleh Mm-mm. boleh. Tadi kayaknya kayaknya Pak Hansen mau tuh sharing-sharing juga. Jadi buat para pemburu beasiswa, ternyata banyak skema meskipun sama-sama di LPDP. Mm-mm, Jadi mm-mm. bisa macam-macam ya jalur yang mau ditempuh. Tinggal kekuatan kita di Betul, mana gitu ya, Sir Mike. betul. Jadi memang kita Oke, harus, ya, kita harus jeli ya. Sir Mike, betul. handphonenya boleh agak diturunin dikit Tongakin. supaya diturunin justru karena ada kelihatan. Nah, lagi dikit lagi boleh? Kurang kurang justru atasnya kebanyakan sisanya. Oh gini. Iya, Oke, bentar. Saya betul. ganjel dulu ya, Saya Bu juga, ya. oh diganjel Eh, pakai buku eh. PhD Anda. Enggak Mm-mm. dong, biasa aja, Bu. Kan buku PhD Anda kalau saya lihat di kamar tebal-tebal tuh, Sir. Biasa aja. Ini, Bu. Iya, yes. Iya, Oke, ketinggian. Oh sorry. ya, pas. Oke. Oke. Nah, Sir Mike, minggu lalu ya Anda sudah diserbu netizen. Sekarang saya pengen tahu nih, Sir Mike, the day after Pak Mike, kita ingat banget tuh waktu Pak Mike mau ujian apa gitu ya, wawancara kalau Heeh. kita nggak salah, itu yang namanya Sir Dawes, Sir Vincent, semuanya heboh kan, kita bertiga. Terus kita bilang, Sir Mike, jangan pakai baju yang bagus-bagus, mobil diparkir jauh-jauh biar gak kelihatan punya mobil. Parah kalian tuh. Iya, iya, iya. Kalau bisa, apalagi waktu itu Serdos bilang, kalau bisa pakai kemeja yang pinggirnya udah gripis-gripis gitu. Heeh. Kesannya kayak gue ini ya, kayak kayak gelandangan ya kan. Karena iya, supaya menunjukkan bahwa Anda itu butuh banget beasiswa ini gitu Oh ya. iya 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 Itu iya waktu iya. itu kita memang satu satu kantor ya, kita supporting Sir Mm-mm. Mike dengan cara yang ya caranya lucu-lucu Yang gitu, ajaib-ajaib banyakan bener. konyolnya. Bener bener. Yang Tuh, ajaib kata memang. Serdos harus bajunya harus compang-camping Sir Mike. Minggu lalu kita tepat berhenti pada saat Sir Mike mau melewati ujian-ujian yang terakhir tuh. Nah, Sir Mm-mm. Mike, apa saja ujian yang ditembus Sir Mike sampai akhirnya ada pengumuman bahwa Sir Mike diterima? Oke.
Jadi saya ngurus, terakhir saya tuh cerita di AAS ya. Jadi AAS malam takbiran saya ditolak. Kemudian saya Yes. rasanya udah mau tutup buku aja Bu Dea karena Iya. udah deh kayaknya capek gitu ya untuk apa ngurusin beasiswa gitu. Jadi waktu Mm-mm. itu Terus? saya kondisinya support system saya memang mendukung saya untuk eh, yuk Mike daftar lagi aja nggak apa-apa gitu. Jadi saya lagi itu apa berpikir ulang akhirnya untuk oh ya udah deh kayaknya memang kalau kalau memang ini jodohnya saya bakal ikutan saya bakal diterima gitu. Jadi ya udah saya akhirnya berpikir jadi support system saya di sekeliling saya itu benar-benar sangat mendukung saya untuk ayo dicoba lagi gitu. Ayo dicoba lagi. Padahal sayanya masih aduh kira-kira bakal bakal capek lagi nggak ya hatinya gitu loh maksudnya. Sampai satu titik jadi semua ini kayak udah dirancang sama yang di atas gitu yang maha kuasa. Jadi pada saat itu sebenarnya LPDP belum ada. Tadi saya bilang 2018 untuk dosen tuh ditutup. Jadi lagi itu harus ke Kemenristek Dikti. Jadi saya harus mengajukan ke Kemenristek Dikti kalau mau dapat beasiswa. Nah pada saat itu 2018 2017 belum ada. Ditutup, terus 2016 dinyatakan bahwa kalau yang LPDP, yang dosen yang sudah mempunyai nomor induk dosen nasional itu udah nggak boleh lagi lewat LPDP, jadi harus pakai Kemenristek Dikti. Entah kenapa di 2018 itu muncul lagi si Budi. Nah kemudian lucunya, jadi ini semua serba udah diatur gitu sama yang di atas kalau menurut saya ya. Eh, Tadinya kampus yang saya tuju itu nggak termasuk dalam list LPDP. Tapi karena ini adalah skemanya beasiswa unggulan dosen Indonesia, karena list perguruan tinggi yang lebih panjang daripada yang reguler, sehingga itu ada muncul dan sesuai dengan program studi yang saya mau. Jadi waktu itu tuh gini, ini kayak udah jalannya nih, gitu ya. Jadi dalam hati, Ada feeling ya? Ada intuition ya, Pak? jadi muncullah itu dan kok tiba-tiba bisa LPDP akhirnya buka lagi gitu kesempatan ini untuk dosen. Dan akhirnya waktu itu saya udah memikirkan panjang lebar, akhirnya udah deh saya lanjut lagi untuk saya daftar. Jadi saya ingat banget lagi itu saya daftar, itu prosesnya 6 bulan Bu Dea, dari pertama kali 6 bulan submit. ya? Jadi di bulan Juni 2018 saya submit dokumen, kemudian ada proses seleksi, beberapa seleksi yang harus saya ikuti. Karena di 2018 itu LPDP lumayan banyak mengeluarkan aturan-aturan baru mengenai seleksi. Kalau beda aturan seleksi saya dengan aturan Pak Hansen. Jadi saya di aturan saya itu banyak banget seleksinya. Terus kemudian di Desember 2018 tanggal 28 saya diumumkan bahwa saya berhak untuk menerima beasiswa LPDP gitu. Aduh, nah kita akan sampai di situ tuh pada akhirnya. Sir Mike, tadi Sir Mike ngomong mengenai masalah dokumen-dokumen. Ini pasti semua pemirsa hari ini pengen tahu nih, dokumen-dokumennya apa aja sih Sir Mike yang mesti disiapkan untuk bisa ikut eh, platform yang Sir Mike ikuti? Nah, Pak Hansen komplain. Nama saya dicatat terus, boleh. Anda, Pak Hansen supaya hates. Jadi, saya tentunya beda. Jadi gini, karena saya ini adalah skemanya beasiswa unggulan Indonesia, maka saya akan menjelaskannya dari skema itu. Karena kalau untuk skema yang lain, tentunya teman-teman yang Beda di sini ya? yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP harus membuka di laman websitenya, portalnya LPDP di lpdp.kemenkeu.co.id. Nah, itu banyak banget skemanya sekarang gitu ya. Jadi harus dilihat kebutuhannya apa. Tapi saya yang hari ini bahas adalah mengenai yang Budi, yang beasiswa unggulan Indonesia. Nah, kalau di Budi sendiri itu kalau kita yang PTS dokumen utamanya buku sarung kata Pak Sansen. Benar juga. Dia kan dulu kan dia pernah aduh dia Buku dulu kan kita pernah ledekin, saya pernah bercandain dia keterlaluan, memang saya umpetin buku sarungnya, terus dia gelagapan. Mencucu dia, Bukan ngambek dia tuh. lagi, keriting Kata Bu langsung. Ledi ada duet maut. Kita tuh duet rusuh Bu Ledi.
Iya, buku Terus sarung habis apa tuh Pak? Kata Miss Wiwin. nanti tanyain Pak Hansen. Nah, nah terus jadi gini, buku lagi kan. Syarat LPDP kalau untuk Budi itu lumayan panjang untuk dosen yang mempunyai home base di perguruan tinggi swasta ketimbang di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri rata-rata dosen PNS itu tinggal hanya menerima izin dari rektornya, gitu ya. Tapi kalau kita buat saya yang PTS, yang perguruan tinggi swasta, saya harus meminta surat izin dulu dari rektor. Ini yang paling utama. Jadi saya harus meminta izin dari surat rektor, kemudian rektor menulis mengizinkan saya. Jadi saya membuat permohonan dulu ke rektor. Rektor akhirnya membuat, karena saya harus mendapatkan izin dari LL Dikti, Bu, wilayah 3. Karena Oh, kampus oke. kita ada di Jakarta, maka ke LL Dikti wilayah 3. Setelah itu nanti LL Dikti wilayah 3 akan peserta rekomendasi dari rektor. Jadi di dalam meminta surat izin dari LL Dikti itu, kita harus melampirkan surat rekomendasi dan surat izin melanjutkan studi dari rektor. Ini buktinya salah satunya. Jadi ini surat rekomendasi. Saya masih simpen, Bu. Ya ampun. Oh, Ini wow. dari almarhum Tanda- Pak Kosmas. Jadi saya masih ada nyimpen nih. Ini yang asli nih suratnya, jadi masih ada cap PU gitu ya. Ini tanda tangan Pak Kosmas. Ini surat rekomendasinya. Jadi terima kasih banyak Pak Kosmas yang udah membantu saya. Ini juga surat izinnya. Jadi saya harus memberikan ini untuk mendapatkan secarik surat dari koordinator wilayah 3 berupa bahwa saya layak untuk mengajukan beasiswa Budi di LPDP. Ini bukti suratnya. wow. Jadi ini Iya, surat iya, LL iya, iya. Dikti, ini surat sakti nih dari LL Dikti bahwa saya memang boleh untuk mengajukan beasiswa unggulan dosen Indonesia di LPDP. Ini surat saktinya seperti ini. Luar Nah, biasa. Jadi surat itu ya yang awal asalnya harus bisa masuk itu adalah dua surat itu ya, Mike? iya, plus seperti biasa, TOEFL gitu ya. Kemudian surat-surat lagi yang bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan semua bisa dicek di halaman LPDP karena itu banyak banget. Tapi salah satu surat yang krusialnya ini, kemudian ijazah, transkrip nilai S1, S2, terus jangan lupa juga menyertakan ini. Ini juga surat sakti yang saya tunggu-tunggu waktu zaman dulu ya. Ini adalah letter of acceptance dari Griffith University di mana saya mengajukan kuliah. Jadi saya harus menyertakan juga. Saya nggak tahu apakah ini aturannya ada baru apa enggak, tapi tadi saya baca ini sekarang ternyata wajib. Kalau zaman dulu waktu saya itu nggak Oke, wajib. Jadi nanti teman-teman oke. yang mau daftar harus mengupdate atau memutakhirkan data sendiri di laman websitenya LPDP. Karena setiap tahun pasti LPDP mengeluarkan prosedur yang baru. Jadi jangan patokan Oke. dengan apa yang saya jelaskan sekarang. Ini adalah pengalaman saya waktu 2018. Jadi jangan jadi patokan karena selalu peraturannya berubah-berubah, ya. Sir Mike, boleh diulang nggak tadi lamannya LPDP adalah lpdp.kemenko. Ya, kemenkeu.go.id. Oke, Bisa langsung di Google. lpdp.kemenko. Uh-uh. Oke, siap. Bisa langsung di Supaya teman-teman Google. supaya jadi gini, karena perjalanan Sir Mike juga tidak serta-merta. Jadi Sir Mike ini yang saya lihat selama saya bersama Sir Mike ya, memilah-milah, mempelajari secara dalam, membanding-bandingkan sesuai kebutuhan itu penting. Karena akhirnya itu akan tadi jadi tahu, oh gua cocoknya di yang ini karena platform ini yang saya butuhkan. Nah, mengetahui platform yang dibutuhkan itu penting ya Sir Mike karena berujung kepada persiapan dokumen yang juga panjang ya. Benar, benar. Jadi, nah, yang paling penting juga adalah bahwa kita menuju ke universitas yang ada di list perguruan tinggi yang disediakan oleh LPDP. Nah, setiap skema itu punya daftar tujuan perguruan tinggi yang berbeda-beda, Bu, sekarang. Jadi tadi saya barusan cek nih. Oke. Barusan saya cek, semua LPDP sudah lengkap banget. Kalau zaman dulu, saya singkat ceritanya intinya dulu saya nyamploknya waktu zaman dulu Budi itu campur sama beasiswa afirmasi. Tapi sekarang beasiswa Oke. unggulan Budi itu punya sendiri. Jadi afirmasi sendiri, Budi sendiri. Jadi yang pasti adalah
rekan-rekan semua harus melihat tujuan universitas yang ada di daftarnya LPDP. Karena kalau di luar daftar itu kita nggak bisa daftar gitu. Itu yang paling Oke, nah penting. cocok nih buat dosen-dosen muda yang ingin punya beasiswa untuk melanjutkan studinya ke S3, pastikan dari sekarang udah mulai buka-buka karena persiapan Pak Michael untuk bisa menyiapkan dokumen itu juga panjang karena saya mengikuti sejak tahun 2014. Jadi bagaimana dokumen itu harus di-generate. Tadi kan teman-teman kebayangin ya, Hai Mas David, bahwa Halo Mas David. harus ketemu sama rektor itu nggak cuman minta surat tapi ketemu dulu terus ditanya-tanya dulu Iya, kebutuhannya apa itu kan berjenjang jadi betul. dekan ke vice rector terus ke rektor dan segala macam jadi teman-teman dari sekarang kalau udah pengen pastikan udah mulai menyiapkan tuh saya ingat banget tuh waktu itu Sir Mike itu ini sebenarnya kejadian waktu masih di AS ya Sir Mike jadi pada Iya, saat itu Sir Mike buka laptop dengan memandang gunung kan di kamar, lalu menemukan kampus kedua gitu. Nah, di kampus kedua iya itu betul. yang minggu lalu ceritanya sudah diterima tapi tidak tembus beasiswanya, tapi sudah Betul. diterima. Nah, ternyata letter of acceptance tadi itu penting pada saat teman-teman mau mendaftar atau mau mencari beasiswa gitu ya. Gitu kira-kira ya Sermak ya. Lalu Betul, dokumen-dokumennya harus lengkap dan itu bukan pekerjaan 1-2 hari, tapi pekerjaan yang cukup betul, panjang. Jadi teman-teman juga harus benar. siap mental, nggak boleh mutung cuman karena tertutup satu kemungkinan di satu dokumen gitu ya, Sir Mike? Iya, benar. Jadi apalagi kita yang dosen PTS, jadi harus sabar banget. Lagi itu saya ngurusnya itu jadi kurang lebih 1 bulan sebelumnya ya Bu. Jadi bulan Juni dibuka, kemudian 1 sebulan sebelumnya saya udah ngurus-ngurus tuh. Maksudnya tadi saya ngadep ke rektor, kemudian kan kalau kita berhadapan dengan instansi pemerintah juga harus sabar ya. Eh, Mm-mm. Kan butuh waktu juga Karena mereka untuk yang diurusin mengeluarkan. juga banyak banget kan? Benar, benar. Jadi Mm-mm. itu pun yang harus dilakukan. Nah, ada satu hal Bu yang penting juga di LPDP yaitu Yes. medical check up. Ini ya, saat ini saya bisa tertawa, tapi pada saat itu saya Perih, stres. perih Bu, saya juga perih. Karena Karena Pak Mike ini teman-teman ternyata pada saat medical check up ada sebuah gangguan yang dibilang Signifikan juga mengganggu enggak. juga enggak, tapi shock gitu karena kita semuanya jadi kayak "Hah, kok bisa gitu. Jadi Iya, apa itu Sir Mike? Itu jadi gini, teman-teman semua yang ingin berniat untuk apply beasiswa di lembaga provider manapun, saya rasa sama intinya kita harus menyiapkan time management dari waktu kita mau submit dokumen dengan persiapan dokumennya. Apalagi kalau kita harus berhadapan dengan instansi pemerintah, dengan rumah sakit pemerintah, kalau medical check up itu berarti butuh waktu. Karena rumah sakit pemerintah beda cara kerjanya dengan rumah sakit swasta. Nah, intinya kalau di PLPDP kita harus medical check up ke rumah sakit pemerintah atau klinik pemerintah. Jadi nggak boleh pakai rumah sakit swasta. Nah, inilah hasil Oke. medical check up saya. Lagi itu saya, kata Pak Hansen, gangguan psikis kurang ajar dia. Jadi, iya benar Pak. Sir Hansen, Anda tuh nanti kita mau ke Melbourne nih berdua bertiga saya Mas Tiga Ari sama dong. Sir Mike Nah, jadi ketemu sama Sir Hansen. ya, jadi ini adalah apa namanya? eh, Medical check up yang harus kita lewati dan itu kalau untuk keluar negeri kita harus ronsen toraks jadi bebas TBC gitu. Jadi waktu itu ternyata Deg-degan kita. setelah saya cek saya nggak masalah Bu dengan TBC ronsen toraks saya bebas. Apalah segala macam bebas. Tapi saya punya masalah dengan tekanan darah saya Ibu. Ternyata saya punya tekanan darah tinggi ya kan. Saya juga baru tahu gini. Hah? Selama ini saya tekanan darah tinggi. Dan semakin dicek semakin tinggi darahnya nggak turun-turun, semakin bingung. Udah pakai oil ya kan, oil kecrot ya kan, stress away apa nggak ngaruh-ngaruh, saya tambah stres. Ya ada kalau semakin stres saya semakin tinggi darahnya, ini waktu itu saya kaget banget jujur. Lagi itu tuh mencapai 147 something deh. Saya atasnya, bawahnya 110 bagaimana gitu. Jadi saya gini, hah?
ini kok makin dicek makin tinggi gitu ya. Tapi puji Tuhannya rumah sakitnya baik, dia tetap ngeluarin dan dibilangnya saya di sini adalah hipertensi grade 1. Ya ampun. Saya juga baru tahu saya ada hipertensi. Kata Sir Doos, dia yang membantu Anda menurunkan tensi Anda, Sir, karena selalu bersikap baik katanya. Oh, baik banget Pak Doos tuh orangnya baik banget. Lovable. Nah, sekarang nih ya, kita berdua tuh bisa kakak-kakak nih kalau ingat mengenai darah tinggi ini. Tapi pada saat itu kita berdua kayak yang, kok bisa sih? Terus tapi ya gitu tuh. Maksudnya tadi pada saat penggunaan oil itu ya, itu karena kita kan buru-buru tuh. Oh, kita gambiar aja tuh. Sermai pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi kan itu karena perjalanan yang panjang kan. Bener. Ya, jadi nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba dia nggak darah tinggi. Jadi ini baru seleksi pertama nih Bu. Jadi sepanjang kita tadi cerita, ini baru seleksi administratif dari LPDP. Iya. Jadi yang pasti yang harus kita dapat surat izin rektor, kalau untuk dosen ya, surat izin rektor, surat izin dikti, kemudian tes TOEFL atau IELTS, medical check up, transkrip ijazah, terus kemudian sama yang terakhir adalah jangan lupa research proposal. Oke, research proposal pun karena sudah Anda submit pada saat Anda mengajukan ke kampus tujuan kan. Jadi tinggal research proposal yang sama. Oke. Betul. Nah, Sir Mike, setelah Anda waktu itu kita gembira kan ya, Anda dinyatakan lulus seleksi administratif. Betul. Lega. Lanjut. Ya kan berarti yang namanya TOEFL semua segala macam udah lanjut. Lewat. Terus setelah itu seleksi apa lagi, Sir? Nah, ini yang bikin saya jiper, Bu. Sebagai anak sosial yang sejati, saya tentunya mengaku bahwa saya tidak bagus untuk mata pelajaran eksakta. Jadi tidak seperti kaprodi kita. Tidak seperti kaprodi kita yang jenius ya, eksakta dia. Iya, dan seperti Pak Seng Hansen ya kan. Pak Seng Hansen itu merem dia bisa ngitung. Kalau kita mah nggak, udah merem melek, nggak dapat jawabannya. Jadi mohon maaf nih. Ya kan? Jadi kita punya limitasi, jujur aja ya kan. Terus udah gitu terus nyalahin soalnya. Ini kagak ada, ini salah soalnya. Iya. Ini rumusnya nggak ada, padahal kita nggak inget. Ya, jadi setelah itu di tahun 2014 itu Bu Dea, LPDP baru menerapkan yang namanya seleksi berbasis komputer dengan TPA. Dulu ada seleksi berbasis komputer tapi nggak pakai TPA. Jadi di tahun itu udah ada tuh TPA, jadi tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini itu sama dengan seperti soal CAT CPNS. Jadi sebenarnya, jadi Kemenkeu sepertinya, ini cuma dugaan saya ya, correct me bapak-bapak atau ibu-ibu yang di Kementerian Keuangan atau khususnya di LPDP. Jadi Kementerian Keuangan tuh kayak bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk dalam proses penyeleksian TPA ini. Karena memang kita pun tes itu di Badan Kepegawaian Negara di provinsi masing-masing. Oh, wow. Jadi Anda seolah-olah Anda itu mau masuk PNS ya, Sir? Tapi beda soal. Jadi kalau CPNS itu kan panjang banget soalnya. Kalau ini lebih dipersingkat gitu. Jadi kurang lebih tesnya itu 1,5 jam, Bu. Kalau saya nggak salah. Iya, jadi setiap soal tuh 30 menit. Terus ada 3 soal, jadi soalnya itu adalah, pertama adalah kemampuan verbal, seperti biasa. Itu saya cepat, Bu. Sinonim, anonim, itu saya cepat. Pengelompokan kata, itu merem bisa-bisa. Masuk nih, soal kedua, matematika. Saya langsung gini. Ini soalnya Sir Vincent nih, kata Sir Vincent siap jadi calo, Sir. Susul menyusul, ya kan? Jari-jari lingkaran. Aduh, kita mah bego nih, kita nggak ngerti, ya kan? Udah. Selogikanya kita aja yang nampel masuk, ya kan? Yang terakhir adalah silogisme. Silogisme itu yang pakai logika, Bu. Jadi kalau ada kesimpulan dan segala macam. Jadi, saya jujur untuk matematika saya selalu kalau tes IQ atau apapun itu saya langsung jebot, Bu. Jebot langsung, saya ciut. Nyali saya tuh langsung ciut. Belum tes aja udah ciut gitu. Jadi pada saat itu saya jujur gini. Tuhan kalau memang ini memang jodoh saya untuk dapetin beasiswa, ya pasti engkau mampuin saya gitu untuk bisa ngisi itu semua.
Jujur semuanya lancar gitu ya. Jadi setelah gitu ada tes itu. Terus kedua adalah tes kepribadian. Jadi ada tes kepribadian khusus yang dari LPDP. Waduh, Heeh. ketahuan nggak Anda kepribadian ganda, Ser? Saya triple, Bu. Multiple. Jadi ada Oke. tes kepribadian. Kemudian yang terakhir ada 3. Jadi ada pertama tes TPA, kedua atau tes intelijensi umum, kedua adalah tes kepribadian, yang ketiga adalah kayak studi kasus gitu. Nah, Oke. studi kasus ini kalau kita yang beasiswa luar negeri, otomatis ditesnya dalam bahasa Inggris. Tapi semua dalam komputer. Jadi karena seleksi berbasis komputer, jadi semuanya dalam Oke. menggunakan komputer yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Jadi Oke. studi kasusnya itu nanti pelajari hal-hal yang mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Apa? Jadi kita harus baca banyak koran, berita, online gitu ya untuk memperlengkapi diri kita sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Kemudian biasanya pertanyaannya sih, ini masalahnya apa, solusinya apa. Jadi tanggapan kita terhadap masalah itu seperti apa, kira-kira penyebabnya apa, kemudian kita harus kasih solusi terhadap permasalahan yang ada di studi kasus itu. Jadi Seperti kita itu, nggak Bu. boleh kudet ya, Sir Mike. Jadi harus update terus ya, apa Benar, isu-isu yang benar, lagi happening sekarang. benar. Wow, Nah, ada Pak Elvan. Pak Elvan, welcome. Lydia, halo, salam welcome. kenal. Ibu, jangan sedih. Itu tes Ah, TPA langsung ah. ditampilin di layar gede hasilnya. Saya langsung gini, mati. Gue bagaimana hasilnya ini? Ketahuan semua orang. Jadi yang udah hasil tes itu hari Wah, itu iya, dipajang, Bu. Dipajang. Jadi satu hari itu kayak ada iya, 3 iya, iya. gelombang. Pagi, siang, sore. Jadi saya lagi itu dapat yang sore. Itu kita bisa lihat semua orang. Jadi yang nilainya yang tertinggi sampai yang terendah kita bisa lihat. Saya gini, mati gua di level ini. Oh, Gua dapat wow. enggak? Kayak Serdros Gitu. ya, Sir Mike. Kayak Serdros ya. Angkanya langsung dimunculin gitu di Iya, langsung. di layar. Langsung. Jadi komputernya Waduh. langsung dipasang proyektor sama LPDP plus Iya, LCD-nya. betul, sama tuh. Mm-mm. Iya, 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 Gitu. iya. Terus Anda nilai nilai Anda dong. Pada saat itu saya gini, ini kalau gue masuk, lulus, berarti gue hoki. Oke, ingat, Jujur, Bu. pen- beruntung itu penting ya. Jadi kita harus punya Penting. mental beruntung. Heeh. Jadi pada saat itu saya benar-benar udah nggak mau mikirin lagi tuh kalau saya gagal. Saya intinya nggak mau memutuskan untuk saya overthinking, Bu. Jadi halo Mbak, halo Pak Maestra, ini juga di LPDP juga. Oh, hai Pak Misra. Ya, jadi saya benar-benar pada saat itu benar-benar apa ya, kayak bergantung deh sepenuhnya saya kepada Yang Maha Kuasa. Saya udah nggak mau berniat lagi gitu seperti dulu. Intinya kalau saya pas ini berarti memang udah ada kehendak yang kuasa yang campur tangan proses ini gitu. Karena saya udah benar-benar di luar Iya, kemampuan saya gitu. Saya belajar, Bu. iya, Saya belajar. Jadi biar kata saya betul, ketawa-ketawa betul. kayak begini, saya beli buku CPNS. Serius, saya beli buku Iya. CPNS. Jadi buat teman-teman yang mau persiapan bisa beli di toko-toko buku terdekat. Saya barusan nyeplos. Kalau enggak cari di Google mengenai CAT CPNS. Nggak semua soalnya CAT dimasukin itu cuma CPNS. jadi kurang lebih mirip lah kayak begitu untuk tes Nah, CPNS. Jadi in, jadi saya udah ya, persiapan tuh, saya belajar, saya buka buku lagi, ya udah begitulah Bu pokoknya semuanya. iya. Nah, ini highlight yang teman-teman peserta di pagi hari ini harus tahu ya. Bahwa saya kan ada sama Sir Mike selama 2014 sampai kejadian 2000 terakhir mau berangkat 18 sampai sekarang gitu ya. Jadi di fase terakhir pada saat Sir Mike itu mendaftar pada Budi itu persis seperti apa yang diajarkan Mas David ya, sama Mas David sama Mas Reza ya, Sir Mike. Jadi saya merasakan perubahan ngototnya Sir Mike karena Sir Mike tidak lagi ngotot pada hasilnya, tapi Sir Mike lebih fokus pada perjalanannya. Iya, Itu yang prosesnya saya rasakan dinikmati sebagai gitu. betul, itu saya rasakan yang kalau yang pertama, kedua itu kelihatan banget tuh ngototnya itu bahwa ngotot hasilnya harus diterima gitu. Tapi pada saat Sir Mike di perjalanan yang terakhir ini, Sir Mike itu lebih menikmati perjalanannya tanpa ngotot hasil akhirnya gimana. Jadi perjalanannya tuh lebih kayak one by one di Santai, step by step, dihadapi. iya lebih santai. Jadi saya menangkap rasa surrender yang begitu besar pada saat Sir Mike mengajukan Budi di LPDP ini.
gitu. betul. Itu Jadi yang saya rasakan sebagai temannya. jadi walaupun tadi ketawa-ketawa ya Bu, padahal ya gini, jadi maksudnya gini, waktu apa namanya harus medical check up, ya udah saya juga jaga kesehatan saya. Kemudian waktu saat TPA saya belajar gitu ya, saya belajar juga, saya beli bukunya, saya latihan online juga, ada beberapa latihan online. Saya benar-benar ikutin tahapnya gitu. Jadi bukan semerta-merta bahwa ketika saya ketawa ini kesannya gini, ih gila ya dia bisa ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa itu adalah kayak apa ya, proses yang udah dilewati gitu. Jadi tetap Iya, prosesnya tetap saya jalanin gitu maksudnya. Nah, setelah itu betul. Bu, suatu saat muncullah email kan di semua jadi semua kelulusan LPDP itu lewat email pendaftaran. Jadi muncullah email, kemudian saya dinyatakan saya lulus seleksi berbasis komputer dan saya dinyatakan untuk masuk ke seleksi wawancara. Kalau inget-inget Masuk ini seleksi, saya terharu karena bener-bener iya. angkanya pun kalau saya lihat dibandingkan yang lain tuh bener-bener nggak mencukupi lah karena masih banyak yang lebih pinter dari saya. Itu angkanya tuh Oke, udah sampai 200 sekian, 300 sekian. Sementara digit angka saya adalah di angka 1, Bu. oke. Even Iya, iya, though iya. masuk ke 200 Angka, aja enggak. Gitu loh oh maksudnya. Heeh, wow. heeh. Oke, oke. Jadi Berarti pada waktu itu saat kalau saya dilihat diterima, 1, 2, 3 Anda di sepertiga yang bawah ya, Sir? heeh, gitu. Saya masuk ke sepertiga yang bawah dan saya benar-benar udah nggak, ya udah kalau memang tadi saya bilang gitu, kalau saya memang harus masuk berarti memang itu sudah ada suratan rencana dari yang Takdir. atas. Heeh, Betul, gitu. betul. Nah, sekarang kita masuk nih ke proses wawancara. Apa yang disiapin pas proses seleksi wawancara itu, Sir? Selain ide-ide dari teman-teman Anda yang bernama Dea, Vincent, Dowes dengan ide-ide yang Anda harus kelihatan miskin, gitu ya. Anda harus kelihatan compang-camping. Anda harus, nah itu kan semuanya hanya guyon belaka ya teman-teman. Tapi ini ada tip and tricks apa yang Sir Heeh. Mike alami pada saat Sir Mike ikut di seleksi wawancara. Ternyata tidak harus begitu kok ya. Iya. Eh, yang saya pelajari ketika saya wawancara dan jadi di wawancara itu ada dua proses Bu, wawancara sama leaderless group discussion. Leaderless group discussion ini sebenarnya seperti kayak focus group discussion, tapi memang namanya diubah jadi leaderless karena memang nggak ada yang memimpin di dalam group discussion tersebut. Um, Frankly speaking, sebenarnya apa yang kita tulis di, oh iya saya lupa, ini yang paling penting dari LPDP juga, Bu. Saya lupa, mohon maaf. Waktu seleksi Apa itu? administratif, kita harus kumpulin esai kontribusiku untuk Indonesia. Saya lupa itu, mohon maaf. Oh, betul, betul. Jadi esai ini Esai juga, kontribusiku untuk Indonesia. ya, jadi di dalam esai itu sudah ada dari LPDP, kontribusi apa yang telah kita lakukan. Jadi yang telah berarti yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah yang sekarang kita lakukan. Yang terakhir adalah apa yang akan kita lakukan. Jadi di dalam menulis esai itu sebenarnya saya juga ups and downs. Budaya juga sebagai saksinya. Saya buat teman-teman juga yang mau supaya esainya juga lebih terlihat jelas, maknanya dapat dari pembaca, otomatis kita harus merendahkan hati kita untuk bisa meminta pendapat kepada teman-teman di sekitar kita. Jadi lagi itu saya benar-benar minta kalau nggak salah 3-5 orang untuk baca saya punya esai dan kemudian saya bertanya apakah message yang saya ingin sampaikan di dalam esai tersebut itu nyampe nggak ke para pembaca, para reviewer gitu ya. Reviewernya nggak usah yang canggih-canggih, cukup orang-orang sekitar aja gitu ya. Jangan Iya, 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 iya. pemret gitu ya, pemimpin redaksi terlalu tinggi Bapak Ibu. Jadi cukup di sekitar kita, Betul. teman-teman kita, teman-teman terdekat yang bisa ngasih input positif ke kita. Kemudian kita revisi lagi kalau memang itu ada kurang, kemudian kita kasih lagi, kemudian saya ubah lagi, saya kirim lagi, saya ubah lagi sampai akhirnya saya yakin bahwa ketika saya baca ini dia. Gitu. Jadi itu juga penting. Iya, betul. Jadi Dan karena di titik itulah kita menggunakan, saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, karena waktu itu saya menggunakan
ilmu, tunggu, Sir Mike eh, undang lagi. Sebentar ya, Sir Mike-nya menghilang dari peredaran nih. Kita undang lagi Michael. Michael. Eh, tidak ada. Sir Mike, are you around? Coba Sir Mike. Maaf ya, Sir Mike-nya menghilang. Hai Vera. Oh, Vera datang, Sir Mike menghilang. Wah, ada apa ini? Sebentar ya, Vera. Sebentar ya teman-teman. Kita sedang menanti Sir Mike. Belum muncul nih di Go Live With-nya. Kita akan segera kembali dengan Sir Mike. Nah, saya ingat sekali waktu itu kebetulan saya salah satu reviewer dari esai Sir Mike mengenai esai kontribusi untuk Indonesia. Jadi di esai itu saya menggunakan tools yang diberikan oleh Kak Ayu. Nah, itu dia Sir Mike udah muncul lagi. Oke, saya tarik lagi ya Sir Mike. Mike. Oke. Saya menggunakan tools yang diberikan oleh Kak Ayu Kartika Dewi. Ya, Kak Ayu Kartika Siap. Dewi untuk melihat esainya Sir Mike. Jadi waktu itu Kak Ayu pernah ajarin kita untuk membuat star story dengan langkah-langkah tertentu dan pola itulah yang saya gunakan untuk memberi masukan pada Sir Mike. Esainya sudah sangat bagus, tapi ada poin yang missing adalah waktu itu kalau Kak Ayu selalu bilang sama kita, kita harus tunjukkan kita menghadapi problem apa, lalu kita membuat solusi apa untuk problem itu, sehingga itu menjadi star story-nya kita. Nah, Ya. gaya itulah yang saya beri masukan ke Sir Mike ya waktu itu ya. Terus kita mesti inget tuh gaya itu. Bener Bu. Jadi yang saya ingat banget dari Kak Ayu adalah pesannya adalah be yourself. Jadi jangan Yes. pernah, jadi gini, saya pun kalau ditanya pernah nggak sih melihat esai orang lain, jujur saya nggak pernah lihat esai orang lain pada saat itu. Betul, Jadi betul. kalau saya lihat di Google dan segala macam tuh nggak ada esainya orang. Yes. Saya sempat baca lah beberapa gitu, tapi buat saya yang paling penting adalah genuinitas kita punya tulisan itu nanti akan diuji ketika wawancara, Bu. Karena nanti ada psikolog. Betul. Jadi ada 3 orang pewawancara. Pertama adalah ketua pewawancaranya, ketua pengujinya. Kedua adalah saya nggak tahu ini dari mana. Yang ketiga adalah psikolog. Nah, psikolog ini yang akan mengulik semua esai kita. Apakah kita benar-benar menulis esai itu atau dibuatkan oleh orang lain. Jadi benar-benar dikulik. Jadi di probingnya itu, kalau istilah psikologinya, di probing interviewnya itu sangat, jadi beranak pinak gitu. Kalau kita ngomong A, kemudian dari A itu nanti dia mintakan jawaban B. Dari B, jawaban C, dan seterusnya. Itu yang benar-benar, saya akhirnya bersyukur karena memang itu adalah hasil buatan saya ya. Jadi itu benar-benar dilihat banget gitu sama si psikolog itu. Iya, dan bersyukur juga Sir Mike ini pernah menjadi human resources, jadi tahu juga teknik-teknik probing yang dilakukan oleh psikolog kan? Hey, Anda. Saya sempat ngeblank Bu. Jadi kita balik lagi ke wawancara ya. Jadi tesnya 2 hari Bu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekarang namanya kayak jadi STAN namanya sekarang jadi Politeknik kayaknya. Politeknik ya. Intinya di Bintaro ya, Bintaro ya. Oke. Bintaro sektor 5. Kemudian itu semua orang yang udah lulus di seleksi berbasis komputer semua datang ke situ tumplek-blek gitu ya. Ada ribuan orang di situ untuk kita ngadapin sama-sama perjuangan bareng-bareng untuk wawancara dan LGD. Jadi bisa bayangin ya, atmosfer kompetisinya tuh kayak apa karena di situ ada ribuan orang. Gitu. Jadi iya. itu dibuat untuk kelanjutan hidup ya. Bener, 2 hari, saya 2 hari. Jadi waktu itu interview sendiri sama LGD. Iya, Sir Mike. Yes. Gimana 2 hari ya, 2 hari full. Anda harus datang 2 hari 2 harinya, Sir. Iya, karena saya punya interview sendiri sama LGD itu sendiri. Tergantung nanti jadwal dari LPDP. Oke. Lama interview dan lama leaderless group discussion-nya berapa lama masing-masing, Sir? Wawancaranya itu kurang lebih kalau saya itu 1 jam, Bu. 1 jam. Oke. Nggak kerasa sih. Saya waktu itu kayak ngerasanya cepat gitu, tapi ternyata pas udah keluar, oh ternyata kayak 1 jam
ada kali 1 jam 30 menit bahkan, saya lupa, tapi kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Oke, terus kalau leaderless group discussion-nya? Itu sekitar, kita nggak boleh pakai jam, itu juga kurang lebih 45 menit ya Bu. 45 menit sampai 1 jam, karena kita nggak boleh pakai waktu ketika kita masuk ke ruangan LGD. Jadi kita Oh, nggak boleh pakai wow. Yes, nggak boleh pakai mic. Question menurut Bapak yang paling penting di situ Jadi, apa? Oke. Sir halo, Mike, halo? iya. Udah, Anda bisa Iya, halo? bisa dengar saya? Oke. Sir Mike kayaknya blur lagi nih. Hai Sir Mike, you bisa dengar I? Sangat bisa, Bu. Oke, oke, oke. Berarti, nah, Sir Mike, ini ada pertanyaan nih. Gimana, karena kita kan sedang berkompetisi dan Pak Mike merasakan betapa hebohnya kompetisi bersama ribuan orang. Nah, apakah Pak Mike memposisikan bahwa saya harus stand out nih pada saat melakukan wawancara maupun leaderless group discussion itu? Oh, tunggu nih. Maaf, kayak pertanyaan kita simpen dulu. Apakah harus? Oke, kita akan tunggu lagi Sir Mike. Juliana, thank you for the question. Eh, apakah harus stand out atau seperti apa tips and tricksnya ya? Bentar ya, Sir Mike udah pegang pertanyaannya. Kita akan undang lagi. Ya, udah ada. Oke. Mohon maaf ya, ada jaringan yang terganggu. Kita akan mencoba menanyakan. Jadi tadi Sir Mike bilang bahwa untuk wawancaranya sendiri, Sir Mike menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam, dan itu harus be yourself. Be yourself itu adalah pada saat apa yang ditulis di esai, itu yang diuji oleh para pewawancara. Jadi kalau kita nggak menulis apa yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan, maka kita nggak bisa menjawab dengan benar. Jadi genuine feelings of what we write itu really important gitu ya. Nah, sebentar, waiting for Michael. Michael belum masuk. Kita tunggu lagi. Wait, hold on. Mungkin ada jaringan yang terganggu. Kita masih menunggu Sir Mike ya. Nah, lalu yang kedua adalah leaderless group discussion yang kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, ini kita tanya lagi nih sama Halo, Sir Bu. Mike. Bagaimana pada saat, hai, oke, udah oke nih kayaknya. Ya, Sir Mike? Oh, masih muter-muter lagi nih. Kayaknya Halo. jaringannya ya yang kurang bagus ya. Yes, you can hear my voice. Sebentar, Sir Mike masih puter-puter. Oke, udah ini udah nih. Kayaknya. Ada Shandy. Hai Shandy. Sir Mike. Halo. Ya, Bu. Yes. Udah jelas belum? Mohon Pertanyaannya maaf ya. adalah, udah. Pada saat Anda masuk ke leaderless group discussion tadi, apakah kita harus menjadi seorang yang gimana sih? Apakah harus stand out, kelihatan bahwa kita yang lead the pack gitu? Gimana Sir Mike waktu itu yang dirasakan oleh Sir Mike? Jadi pada saat wawancara saya hanya ingin memberikan yang terbaik dari apa yang selama ini saya lakukan, Bu. Jadi saya hanya kayak storytelling gitu ya. Jadi inilah pengalaman hidup saya seperti ini, saya nggak melebihkan, saya nggak mengurangkan gitu ya. Jadi proportion aja gitu. Jadi apa yang ada dalam diri saya pada saat itu yang saya sampaikan. Yang terbaik yang Oke, dari ya gitu. Jadi itu yang saya di pertanyaan pun buat saya itu banyak pertanyaan yang nggak mudah untuk bisa dijawab. Pertanyaan yang paling menohok saya adalah ketika si ketua penguji profesornya itu nanya ke saya gini di terakhir banget sesi wawancara, apa yang membuat kami LPDP itu bisa yakin untuk menerima kamu sebagai urdi us, yang mana kamu bisa lulus tepat waktu. Itu saya benar-benar ngeblank, Bu. Jadi
kan kita tahu ya, kalau di HR kan juga ada pertanyaan seperti itu. Apa yang membuat saya yakin untuk mempekerjakan kamu? Ini pertanyaan terjadi pada diri saya. Jadi Iya, iya. pada saat itu benar-benar saya diam sejenak, kemudian saya tarik nafas gitu ya. Saya benar-benar mikir. Ya mungkin itu ya, dalam hitungan detik saya harus berpikir cepat. Pada saat itu saya bilang bahwa seperti ini, Pak. Dan si Bapak itu tidak puas dengan jawaban saya, Bu Dea. Saya nggak puas dengan jawaban kamu. Menurut saya bukan itu jawabannya. Saya udah tahu jawaban dari kamu. Terus saya bingung gini. Saya bingung juga ya, kok dia bisa tahu jawabannya dari mana gitu kan, dari saya. Iya, iya. Terus Iya, 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 iya. ternyata ketika saya bercerita, dia tuh bisa menyimpulkan sesuatu dari apa yang saya ceritakan pada saat wawancara, Bu. Yang Oh, sebenarnya saya juga nggak wow. tahu. Itu tuh canggihnya gitu. Jadi saya gini, hah? Ini kan jawabannya harus dari gua, kenapa lu bisa tahu? Kan gua belum jawab gitu. Itu yang kok bisa sih gitu. Jadi Dia bilang nggak? Dia ternyata bilang nggak apa tuh? dia bilang akhirnya bahwa saya merasa bahwa apa yang kamu sudah ungkapkan di awal mengenai apa yang menjadi research kamu lewat research proposal, terus hubungan kamu dengan supervisor kamu itu yang akan membuat kamu akan sukses dan tepat waktu gitu. Nah, saya nggak kepikiran ke situ, Bu. Secara kan kita lagi itu di wawancara ya, Bu, yang saat itu kan Iya, tensionnya sangat luar biasa, tension gitu loh. Maksudnya iya, 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 gimana? iya. Saya tuh sampai deg-degannya ya. Saya sampai deg-degannya itu di akhir sesi, saya salaman, itu sampai jatuhin bangku saya tempat duduk. Itu malu-maluin banget, gak sih? Saya gini, mateng. Ya ampun, ini nggak boleh dilakukan oleh saya. Tapi saya lakuin, Bu, saking saya deg-degannya. Itu bangku yang saya Geblak. duduk, Itu geblak jeblak, gitu. Bu. Jeblak, bener-bener jeblak. Dan satu ruangan itu ngeliatin saya, Bu. Karena itu bener-bener gede. Jadi, saya saking semangatnya saya berdiri, itu bangku jeblak. Dan itu kita di auditorium ya. Jadi ini bukan di ruangan kelas loh, Bu. Jadi wawancaranya ini bukan di ruangan kelas. Jadi di ruangan auditorium besar banget. Auditorium olahraga. Yang isinya ada 20 tim penanya. Beserta yang ditanya kayak saya. Itu semua nengok kayak gini. Pak, mohon maaf ya Pak, saya angkat dulu bangkunya. Aduh Tuhan, saya malu banget. Hei, itu Anda secara tidak sadar Anda mencoba mencuri spotlight kepada Anda. Alam bawah Bukan, sadar. Bu. Saya tidak. Astaga, itu Bu, rasanya gini. Astaga, kenapa bisa malu mungkin gini? Gila sih ini. Saya malu banget. Pada saat itu saya benar-benar malu. Bukan masalah jatuh bangkunya ya, tapi saya maluin. Aduh Tuhan, dilihatinnya itu loh. Enggak, kalau saya melihatnya dari sisi yang sangat positif, teman-teman. Pada saat Sir Mike berdiri itu kan semua spotlight melihat ke dia, terus semua kayak ngecek siapakah dia gitu. Oh, ini layak jadi penerima LPDP Awardee. Kan gitu. Kalau sudut pandang saya. Jadi Anda telah berhasil mencuri spotlight di antara 20 orang yang lain. Jujur saya pas udah selesai saya salaman, saya merunduk jalan ke depan. Saya malu banget, ya ampun Tuhan. Anda tidak melambaikan tangan, Sir. Gitu Oh, kan, tidak. semua lihat Anda. Makin sekarang stres, Bu. Jadi seperti itu, Bu Dea. Oke. Nah, Sir Mike, ini nggak berasa ya, kita ngomong-ngomong ini udah 45 menit loh. Kita udah, Tahu kan? kita udah ngobrolin mengenai bagaimana Sir Mike melihat pengumuman di tahun itu. Lalu pastikan kita memutakhirkan dokumen yang dibutuhkan karena bisa jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Lalu setelah itu skemanya dan kalau bisa pastikan universitas yang Anda tuju itu sudah ada di listnya, sudah menerima, sudah punya letter of acceptance di kampus tujuan. Lalu ada surat-surat tadi dari rektor, LLDikti untuk kampus swasta, lalu ada TOEFL, letter of research proposal, medical check up. Setelah seleksi administrasi lulus, maka masuk ke seleksi berbasis komputer yang tadi Sir Mike cerita mengenai 1 TPA, 2 tes kepribadian, dan 3 adalah studi kasus, gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke yang namanya wawancara. Nah, di wawancara itu ada dipimpin oleh 3 orang, dipimpin oleh 1 orang dengan 3 pewawancara, lalu ada juga leaderless group discussion yang masing-masing rata-rata sekitar 45 menit sampai 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, jangan lupa juga Anda harus punya yang namanya esai kontribusi untuk Indonesia. Nah, Sir Mike, untuk closing the session of our second PhD scholarship journey ini,
Saya pengen tahu, Sir Mike, pada saat kita ngomongin mengenai kontribusi untuk Indonesia itu, seperti apa sih kontribusi yang dilihat oleh pemberi beasiswa? Saya nggak tahu persisnya sih sebenarnya, jadi saya nggak tahu persisnya, tapi kurang lebih ini adalah eh, hal yang saya kurang lebih saya kira-kira ya Bu. Jadi Yes, pasti yang namanya beasiswa, penerima beasiswa pengen tahu sejauh mana kita sudah berkontribusi terhadap negara ini. Karena oke, sekali lagi tujuan negara membeasiswai saya itu adalah untuk saya punya kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Itu yang harus oke, dicatat kepada semua yes. rekan-rekan yang mau apa namanya apply beasiswa LPDP. Karena ini adalah Apapun caranya ya, karena apapun setiap caranya. pergerakan itu penting ya, Sir Mike. Betul. Jadi si simple bahwa ya ini balik lagi gitu ya. Jadi semua kayaknya sudah direncanakan sama yang di atas, yang kuasa gitu. Saya mencantumkan waktu itu adalah kegiatan yang memang saya sudah jalani setiap tahun Bu. Lagi itu saya memang jadi relawan Sabang Merauke, yang mana waktu itu saya punya teman baik namanya Meiske Dimitria Ayu, salah satu um, co-founder dari Sabang Co-founder. Merauke, yang mana saat itu mengajak saya, Mike mau nggak, karena dia tahu saya adalah orang HR, jadi dia nanya ke saya, Mike mau nggak sih kamu ikutan jadi asesor untuk seleksi adik Sabang Merauke, kakak Sabang Merauke dan family Sabang Merauke. Saat itu saya menyambutnya dengan sangat tangan terbuka karena saat itu saya mau. Jadi saya udah mulai ikut gerakan ini dari 2014 sampai saat ini. Jadi biarpun kata saya ada di jauh, nun jauh di sana, tapi saya masih bisa ngelihat esai anak-anak gitu ya, esai anak-anak, adik-adik. Intinya Sabang Merauke itu adalah menanamkan nilai keindonesiaan, toleransi, sama pendidikan. Nah, di samping itu juga saya lagi tuh nulis mengenai jadi itu keterlibatan saya dalam sosial masyarakatan. Saya lagi itu juga nulis bahwa saya pernah ikut acara rembuk nasional yang dibuat oleh Sekretariat Negara Jokowi. Republik Iya, iya. Indonesia mengenai Pak Jokowi Yes. untuk sekolah pendidikan vokasi. Betul, betul. Nah, saya tulis di situ juga. Kemudian saya juga lagi itu menulis mengenai bahwa saya pernah membantu Dinas Pariwisata untuk membuat modul pariwisata di Kepulauan Seribu. Oke. Seperti itu. Jadi waktu itu saya menulis Wow. seperti itu. Jadi saya hanya menuliskan perjalanan hidup saya yang sudah saya lakukan. Saat ini saya memang bekerja pada saat saya nulis itu kan saya sedang sebagai dosen ya Bu. Jadi saya bilang bahwa yang sedang saya lakukan ya ini kegiatan yang saya lakukan sebagai dosen pun itu adalah kontribusi saya untuk bisa memajukan pariwisata Indonesia lewat mendidik anak-anak mahasiswa gitu, meluluskan mahasiswa-mahasiswa untuk jadi insan pariwisata. Nah, kedepannya seperti apa yang akan dilakukan ke depannya ya otomatis saya ketika saya balik nanti ke Indonesia saya pengen majuin pariwisata Indonesia karena memang potensinya sangat besar, masih banyak banget yang bisa digarap, masih banyak banget yang bisa dilakukan untuk pariwisata Indonesia, tapi memang kita sedikit sekali orang-orang yang expert di bidangnya. Untuk itu saya bilang di situ bahwa untuk itulah saya ada untuk memajukan pariwisata Indonesia. Kurang lebih gambarannya Wah, seperti itu. luar biasa dan bukan suatu kebetulan teman-teman. Saya ingat sekali di tahun 2014 saya, Sir Mike dan Bu Nuri itu datang pada saat pemotretan adik-adik di saat Sir Mike belum terlibat ya justru ya. Udah Bu, saya Itu udah terlibat ya. Nah, udah. jadi 2013 saya belum terlibat. oh ya, 2013 belum terlibat. Uh, Jadi waktu itu kita sempat datang ke tempat fotonya Presiden ya, Sir Mike. Kita ketemu sama betul. adik-adik tuh bertiga, saya, Bu Nuri, Ternyata dan Sir Mike. ternyata studio foto presiden yang suka dipajang di seluruh Indonesia yang pakai tanda bintang itu di studio itu saya gini, wow, ini studio sederhana Betul, sekali ya betul. ternyata. Betul, betul. Itu waktu itu kita sudah, saya sebetulnya sudah terlibat pada saat di awal karena kebetulan itu bukan suatu kebetulan, tapi memang jodoh berjodoh ya, Mike. Lalu Michael masuk lewat jalurnya Meiske, saya masuk lewat jalurnya Kak Ayu gitu. Jadi itulah yang Betul. membuat kita akhirnya sampai sekarang kita masih punya hubungan yang luar biasa dengan Sabang Sebelumnya, Merauke dan iya, luar sebelumnya saya biasa nggak ini tahu gerakan. sebelumnya saya nggak tahu Kak Dea itu terlibat di Sabang Merauke loh, lucunya. Betul,
betul. Jadi kita Jadi nggak tahu setelah sama, jadi Michael kita udah deket nih, sama-sama udah nggak tahu deket. nih. Tapi kita nggak tahu. Jadi kalau Kak Dea ini bagian fasilitator untuk memfasilitasi si kakaknya, familinya, kalau saya adik-adiknya. Jadi saya, Iya. serius? Gitu. Jadi kalau dilihat di draft awalnya itu nama kita ada di relawan-relawan, dan itu sangat membutuhkan teman-teman yang pengen jadi relawan. Salah satu gerakan yang menurut kita itu sangat bagus, terstruktur, dan punya impact yang begitu besar adalah salah satunya adalah Sabang Merauke. Dan bagaimana Sermak menunjukkan kontribusi itu ternyata menjadi garis merah yang sangat penting. Jadi be active in lot of activities. Nah, Sermak, ini semuanya masih menanti-nanti nih persiapan tambahan setelah tes-tes yang begitu panjang. Tapi kita akan hold itu ke minggu depan. Dan untuk menutup sesi ini, Sermak, boleh nggak kasih motivasi dan saran untuk teman-teman dosen, terutama di program studi Bapak, yaitu di Hotel Business Program Podomoro, untuk bisa lebih percaya diri dalam maju melanjutkan S3, ataupun maju mengajukan beasiswa. Ini permintaan khusus dari Bapak Kaprodi kita yang tampan. Karena menurut Pak Kaprodi kita, Pak Michael adalah salah satu founder. Wow! Founder Hotel apaan? Business Program katanya. Yang founder adalah Bu. Saya bukan founder. Iya. Founder kita itu adalah Bapak Trihatma Kusuma Haliman, Iya, Pak Vincent. ngaco. Iya. Kita adalah startup bisnis programnya gitu. Yuk, Pak Mike, apa motivasi dari Bapak untuk teman-teman kita yang sampai saat ini kayaknya belum pede gitu untuk masa iya sih gue bisa dapat beasiswa, apalagi S3 banget nih, nah gitu tuh. Tadi ya saran saya adalah ketika memang kita merasa bahwa ini adalah waktunya kita untuk mengajukan beasiswa apapun, mau teman-teman yang sedang menonton ini mau ngajuin beasiswa S2, mau beasiswa S3, baik dari LPDP ataupun lembaga penyedia beasiswa yang lain, ketika memang sudah waktunya kita meraih mimpi kita, maka menurut saya itu nggak akan kemana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah diri sendiri gitu ya. Lakukan apa yang rekan-rekan suka pada saat ini, aktif dalam segala kegiatan apapun yang teman-teman suka, apapun itu gitu. Yang penting sekecil apapun kontribusi kita itu nggak ada yang kecil buat bangsa ini. Karena itu juga yang akan dilihat oleh semua lembaga penyedia beasiswa. Kontribusi kita itu sangat penting sekecil apapun. Seperti itu sih Bu Dia. Jadi yang terakhir adalah be yourself gitu. Jadi diri sendiri apa adanya aja, yang ketika memang kita mau pursue something, ya udah itu yang kita jalanin, ini adalah diri kita, inilah yang kita tampilkan gitu. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan untuk PhD Scholarship Journey yang kedua hari ini, yang akan bersambung ke minggu depan, kalau teman-teman masih ingin tahu bagaimana persiapan dari LPDP menyiapkan seorang Michael untuk siap ada di luar negeri, dan bagaimana persiapan secara personal Sir Mike untuk pindah ke sana, stay tune di channel yang sama minggu depan, karena kita akan masuk PhD Scholarship Journey seri 3, yaitu preparation. Kalau kita sebutnya adalah preps gitu ya. Nah, untuk hari ini motivasi untuk teman-teman adalah dirasa-rasa. Saat waktunya sudah pas, dia akan tiba dengan sendirinya. Gitu ya. Dan ajukan, raih mimpi itu gitu. Yang kedua adalah be yourself. Dan tentu saja garis merah yang terlihat dari percakapan Sir Mike dari awal sampai akhir adalah nikmati perjalanannya. Ya, selama menikmati perjalanannya, surrender to yourself, surrender to the universe, surrender to God, dan itu akan lebih memudahkan kita dalam berproses untuk mencapai beasiswa. Betul, gitu Bu. ya. Jadi itu PhD Scholarship Journey Michael Asbin Winardi yang kedua, dan kita akan ketemu lagi minggu depan untuk mengetahui preparation apa yang disiapkan oleh Sir Mike secara LPDP dan secara personal untuk bisa hidup di Australia sampai saat ini. Jadi stay tune. Thank you Sir Mike for today. Thank you banget. Jadi
Ini saya mau kasih teasernya nih. Jadi sampai Teasernya, tahap untuk wow. mendapatkan ini nih. Nah, ini penting banget. Ini surat wasiat nih. Jadi adalah salah satu surat yang ditunggu-tunggu oleh Awardi. Jadi letter of guarantee. Nah, nanti minggu depan saya akan bahas mengenai letter of guarantee, kemudian surat pernyataan, kontrak, teken Siap. kontrak sama LPDP, dan Oke. sisanya. Persiapan keberangkatan